Minggu ini, saya ingin menyampaikan bahagian keempat dalam siri ini. Dan khutbah ini adalah berdasarkan teks Ulangan bab 4 ayat 44 hingga bab 6 ayat 25. Khutbah ini berjudul The Good Law for a Good Life, atau terjemahannya, hukum yang baik untuk kehidupan yang baik. And as usual, let's begin with prayer. God of the Word, speak, O Lord, that your people may hear your voice. Speak, O Lord, and renew our mind by your life-giving words. Through Christ Jesus, our Redeemer. Amen. Every institution, every club or society, every town, state or country in the world has rules and regulations. Every member of those establishments has responsibility to obey them. Likewise, and perhaps even more so, as God's people, Israel were given the covenant laws to be obeyed and passed down to their descendants. Dalam Ulangan bab 6 ayat 1 hingga 2, Musa berkata, "Inilah perintah, yaitu segala kanun dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, Allahmu, untuk dilaksanakan di negeri yang kamu akan masuki serta duduki, supaya kamu dan anak cucumu takut kepada Tuhan Allahmu seumur hidupmu dengan berpegang teguh pada segala kanun serta perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu." Now, as postmodern people, some of us might be thinking, why must Israel follow all kinds of instructions in order to fear God? Isn't that so rigid? Isn't that so mechanical? Isn't that so restrictive? Well, our school system is not much different, does it? There are quite many rules put in place in our schools. So why must there be rules in school? Aren't school kids supposed to be free? It is quite obvious that rules in school are meant to establish order, to cultivate discipline and good values among the students. In every society, it is through obeying rules that people learn to respect one another and keep the well-being of community. Now, God has given Israel statutes and ordinances so that they learn to fear or revere Him, and also learn to respect one another. We all live in a fallen and broken world, and in this fallen world, people are not going to devote themselves to God or behaving well automatically by nature. Left to ourselves, we will instinctively be self-centered, and we will seek self-interest. So we have to learn to revere God, and we learn by obeying God's commandments. Saudara-saudari, dalam Ulangan bab 4 sebelum ini, Musa telah mengingatkan generasi kedua umat Israel tentang hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan, dan memberi amaran kepada mereka tentang akibat buruk yang akan terjadi jika mereka melanggar perjanjian tersebut apabila mereka terlibat dalam penyembahan berhala. Nah, sekarang dalam bab 5, beliau selanjutnya menyampaikan segala kanun dan peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel di Horeb dahulu. Mulai dari Ulangan bab 5, sehinggalah bab 28, Musa menyampaikan semula atau mengulangi ketetapan perjanjian yang diterima oleh generasi terdahulu di Horeb 40 tahun yang lalu. Nah, beliau memulai dengan menyampaikan semula ke-10 perintah, the 10 Commandments, yang pada mulanya diberikan dalam Keluaran bab 20 dahulu. Sekali lagi, ini merupakan pengulangan atau kali kedua hukum perjanjian Horeb disampaikan kepada umat Israel. Inilah sebabnya
Buku kelima dalam Perjanjian Lama ini diberi nama Ulangan. Sebab itulah dalam Ulangan bab 5 ayat 2 hingga 3, generasi kedua orang Israel diperlakukan oleh Musa seolah-olah mereka hadir di Horeb dahulu. The law covenant is binding for subsequent generations. Hukum perjanjian itu mengikat atau absah bagi generasi seterusnya. Sebab itulah buku Ulangan menekankan berkali-kali kepentingan untuk mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada generasi seterusnya. Nah, apabila Musa sekali lagi mengemukakan hukum Allah kepada umat Israel di sini, ia menjadi suatu tindakan memperbaharui perjanjian Horeb kepada generasi yang baru, yang sekarang. Saudari, ke-10 perintah yang disampaikan oleh Musa bermula dengan sebuah pernyataan mengenai siapa Tuhan dan apa yang telah dilakukan Tuhan bagi Israel. Ia bermula dengan kenyataan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan." Nah, perkataan yang diterjemahkan sebagai Tuhan dalam huruf besar dalam Alkitab kita adalah perkataan Yahweh. Akulah Yahweh Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Inilah dasar bagi ke-10 perintah. Hukum Allah diberikan kepada orang-orang yang ada hubungan dengan Tuhan. Ia bukan diberikan supaya manusia beroleh keselamatan atau untuk mendapatkan pahala daripada Allah. Sebaliknya, perintah-perintah Allah diberikan sebagai sarana bagi umatnya untuk meresponi kasih kurnia Tuhan yang telah menebus hidup mereka. Nah, jika kita perhatikan lebih teliti, ke-10 perintah tersebut nampaknya menyentuh tentang dua buah aspek perhubungan, yaitu perhubungan di antara manusia dengan Tuhan yang disentuh dalam perintah pertama hingga keempat, dan hubungan di antara sesama manusia dalam perintah ke-5 hingga ke-10. Saudari, mari kita melihat lebih dekat perintah-perintah yang membentuk ke-10 hukum tersebut. Perintah yang pertama berbunyi, "Jangan ada padamu ilah-ilah lain selain aku." Nah, ini merupakan sebuah tuntutan kepada Israel agar memberikan kesetiaan, allegiance, yang eksklusif dan mutlak kepada Yahweh. Mereka sama sekali tidak boleh menduakan Tuhan dengan turut mengikuti ilah-ilah asing yang disembah oleh bangsa lain. Perintah yang kedua pula berbunyi, "Jangan membuat patung ukiran untuk dirimu atau mewujudkan apapun yang ada di langit dan di atas atau yang ada di bumi di bawah atau di dalam air di bawah bumi." Ini merupakan perintah atau amaran yang menegah sebarang bentuk penyembahan berhala, seperti yang sudah diperingatkan Musa dalam Ulangan bab 4 ayat 15 hingga 20 sebelum ini. Dalam konteks Israel memasuki tanah Kanaan, perintah ini dan perintah yang pertama tadi adalah kritikal sekali, memandangkan negeri tersebut dipenuhi dengan dewa-dewi dan berhala-berhala sembahan orang Kanaan. Sebab itu, tidak heranlah perintah melarang penyembahan ilah-ilah lain dan berhala-berhala amatlah kerap diberikan dalam buku Ulangan ini. Penyembahan berhala adalah dosa paling besar dan justru mengundang penghakiman yang berat. Isu kesetiaan yang eksklusif, exclusive loyalty kepada Yahweh, mendasari kebanyakan daripada hukum hakam lain yang akan disampaikan oleh Musa dalam bab-bab seterusnya nanti. Nah, perintah yang ketiga pula berhubung kait dengan hal menggunakan nama Yahweh, nama Tuhan, yang sebutannya dianggarkan sebagai Yahweh oleh para sarjana bahasa Ibrani. Nah, umatnya tidak boleh menyalahgunakan nama Yahweh
atau memakai namanya dengan sia-sia. Ini berbicara tentang hal menghormati kekudusan nama Yahweh. God's people also must not use his name misleadingly. This is particularly in relation to prophecy. Dalam Ulangan bab 18 ayat 20, Musa memberi amaran tentang nabi-nabi palsu yang menyampaikan nubuat palsu dengan menyalahgunakan nama Tuhan. Perintah yang keempat pula menuntut umat Israel untuk memelihara hari Sabat dan menjaga kesuciannya. Ulangan bab 5 ayat 12. Nah, dalam Keluaran bab 20 ayat 11, ketika perintah ini mula-mula diberikan, ia didasarkan pada hari istirahat yang Allah tetapkan selepas dia menyelesaikan karya penciptaan. Sabbath must be observed to recognize the perfection of life that God has made. Dalam Ulangan bab 5 ayat 15 ini pula, perintah Sabat didasarkan pada pembebasan Israel dari Mesir, supaya mereka tidak memperlakukan sesama manusia di tanah perjanjian nanti seperti Firaun memperlakukan mereka dahulu. Sabat harus dipelihara agar para pekerja dan khususnya para hamba dan malah binatang-binatang dapat berehat. Sabat harus dikhususkan sebagai hari berehat dari rutin pekerjaan agar manusia dapat menumpukan perhatian kepada Tuhan. Dengan demikian, perintah Sabat juga merupakan benteng terhadap eksploitasi dan menitik beratkan keadilan sosial. Saudara-saudari, seperti yang telah disebutkan tadi, ke-10 perintah ini berhubung kait dengan dua buah aspek perhubungan. Perintah pertama hingga 4 menyentuh soal hubungan manusia dengan Tuhan. Manakala perintah kelima hingga 10 menyentuh soal hubungan sesama manusia. Hukum kelima, yaitu hormatilah ibu dan bapamu. Hingga hukum ke-10, jangan mengingini istri sesamamu, jangan dambakan rumah sesamamu, atau apa-apa pun yang dimiliki oleh sesamamu. Semuanya berbicara mengenai isu menghormati sesama manusia. Manusia harus menghormati ibu bapa, menghargai nyawa kurniaan Tuhan, memelihara kesucian perkahwinan, menghormati barang kepunyaan orang lain, memelihara keadilan dan kebenaran, serta menghormati pemilikan orang lain. Dengan kata lain, perintah kelima hingga 10 menuntut agar manusia saling mengasihi. Malah ke-10 perintah ini mengandungi inti dari perintah yang terutama yang disebut oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Markus bab 12 ayat 28 hingga 34, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Nah, dari segi bentuk dan fungsinya pula, jelas bahwa ke-10 perintah ini disampaikan kepada umat Israel sebagai ketetapan utama perjanjian. Dan ia berfungsi seperti suatu perlembagaan bagi Israel, sebagai sebuah negara bangsa yang diperintah oleh Tuhan sebagai raja mereka, yaitu sistem pemerintahan theokrasi. Now, if so, how then do the Ten Commandments useful to Christians today? We are not the Old Testament Israel, are we? Well, as with other Old Testament laws, the Ten Commandments is there to teach us about who God is and what is His will for human well-being. The purpose of the law of God is to reveal the God of the law. As New Testament believers, today we live under the grace of Christ and not under the Mosaic law. However, God's character and will remains the same. He still demands total devotion, righteous living, and He will judge sin. It is still wrong today to worship other gods, dishonoring parents,
to lie, steal, commit adultery, and murder as it was back then. In fact, it's worse if we deliberately do so, because today we have the full revelation of God's will through Jesus Christ. Nah, setelah menyampaikan ke-10 perintah, dalam ayat 22, Musa menyimpulkannya dengan sekali lagi mengingatkan umat Israel bagaimana perintah-perintah tersebut diberi oleh Tuhan dalam kemuliaannya di Sinai, sambil mengenang kedahsyatan hadiratnya itu yang menakutkan umat Israel. Oleh itu, Musa sekali lagi menyeru Israel agar mentaati semua perintah itu dengan cermat, demi kebaikan mereka sendiri. Saudara-saudari, mulai Ulangan bab 6, Musa memberitahu umat Israel bagaimana seharusnya mereka meresponi segala kanun dan peraturan yang telah Tuhan berikan. In chapter 6, verses 4 and 5, Moses called Israel to be loyal to the Lord and to love Him totally and completely. Ulangan bab 6, ayat 4 hingga 5, berfungsi sebagai ungkapan pokok bagi kepercayaan Israel kepada Tuhan. Moreover, in verses 6 to 9, Moses describes how this kind of unreserved commitment is to permeate all of their lives, all aspects of their living. Itulah ekspresi yang sewajarnya bagi perintah pertama dan kedua dari ke-10 perintah tadi. Seruan yang disampaikan Musa dalam Ulangan bab 6 ayat 4 ini dikenali sebagai Shema, yang bermaksud dengarlah, yaitu sebutan yang diambil dari perkataan pertama ayat ini dalam bahasa Ibrani. Dalam teks Ibrani, ayat 4 ini berbunyi, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema merupakan salah satu simbol agama Yahudi yang terpenting dan boleh dikatakan sebagai pengakuan iman Yahudi. Malah sehingga ke hari ini, orang Yahudi Ortodoks masih mengucapkan Shema 2 kali sehari sebagai sebahagian daripada doa mereka, ketika bangun pagi dan sebelum mereka tidur di waktu malam. Saudari, ada beberapa cara untuk menerjemahkan Ulangan bab 6 ayat 4 ini. Saya lebih memilih terjemahan Yahweh Allah kita, Yahweh sahaja, berbanding Yahweh ialah Allah kita, Yahweh itu Esa. Understood this way, Israel's confession of faith was really a pledge of allegiance rather than a propositional statement. Pengakuan iman Israel merupakan sumpah setia berbanding sebuah pernyataan atau dalil. Dan seterusnya dalam ayat 5, Israel diseru untuk mengasihi Yahweh dengan seluruh kewujudan mereka, sebagai meresponi rahmat Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi dan memilih mereka yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Lihat Ulangan bab 4 ayat 37 dan 38 yang lalu. Inilah respon yang sewajarnya terhadap Tuhan yang telah menebus mereka dari perhambaan. Nah, perkataan kasihilah, ahabta dalam bahasa Ibrani, menandakan suatu komitmen terhadap hubungan perjanjian. Ia bukan sekadar istilah yang menunjukkan perasaan, tetapi sebuah ungkapan komitmen perjanjian yang ditunjukkan dalam tindakan yang konkret. Dalam buku Ulangan, Yahweh sendiri merupakan model bagi kasih perjanjian. Karena Yahweh mengasihi nenek moyang bangsa Israel, Dia memilih keturunan mereka untuk menjadi umat perjanjiannya. Karena Tuhan mengasihi Israel, Dia membebaskan mereka dari perhambaan di Mesir. Karena Tuhan mengasihi Israel, Dia akan memberkati mereka dan membuat keluarga, hasil tanaman, dan ternakan mereka berkembang biak di tanah perjanjian nanti. Saudari,
perintah untuk mengasihi Tuhan tanpa berbelah bagi, kemudian diperkuatkan dengan amaran agar Israel tidak melupakan Tuhan dalam kesenangan di kemudian hari, agar mereka tidak mengikuti ilah-ilah lain, serta tidak mencobai Tuhan. Ulangan bab 6 ayat 10 hingga 16. Dan apa yang diperingatkan di sini merupakan sisi gelap atau lawan dari hal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kehidupan. Sekiranya Israel tidak benar-benar mengabdi kepada Tuhan, mereka akan gagal menghadapi ujian dan godaan yang bakal ditemui di tanah Kanaan nanti. Akhirnya Ulangan bab 6 disimpulkan dengan satu lagi seruan untuk mengajarkan ketetapan, kanun dan peraturan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak mereka, beserta dengan satu lagi alasan mengapa mereka harus mentaati perintah-perintah Tuhan. Ia adalah bagi kehidupan yang baik dan kelangsungan hidup mereka sebagai umat Tuhan di tanah perjanjian nanti. Ulangan bab 6 ayat 24 dan 25. Saudara-saudari yang percaya kepada Kristus, Ulangan bab 5 dan 6 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menyampaikan firman-Nya dan memberikan perintahnya untuk kebaikan kita sendiri. Dengan mematuhi perintah Tuhan, kita menunjukkan pengabdian, devotion, kepada Kristus sebagai penguasa dan penyelamat kita. Now, the modern mentality seems to dislike rules and commands, deeming them as restrictive, even abusive. You probably heard of the popular slogan, "Rules are made to be broken." But this is contrary to God's will. Rules are meant to bring order and justice. Peraturan dimaksudkan untuk menunjukkan ketaatsetiaan, untuk membawa ketertiban dan keadilan, seperti yang terlihat dalam ke-10 perintah tadi. Kata-kata Musa kepada Israel juga mengajar kita hari ini bahwa kepatuhan kepada perintah dan kata-kata Tuhan merupakan cara, merupakan sarana bagi kita untuk menunjukkan kasih dan kesyukuran kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, beginilah cara kita mengetahui bahwa kita mengenal Dia, jika kita mematuhi perintah-perintahnya. 1 Yohanes bab 2 ayat 3. Dan jika kita mengasihi Allah, maka kita juga akan taat kepada perintah Allah. 1 Yohanes bab 5 ayat 2 hingga 3. Why should we obey God's word in a world where most people ignore it or deliberately disobey it? It is to show that we truly love and worship and serve Him, and to accept His invitation to a good and blessed life. Brothers and sisters in Christ, therefore, how can we keep God's word in our hearts today? And what can we do to foster obedience to His commands? Let us pray. Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan penuh kasih setia, yang mengasihani umat-Mu sebagai seorang Bapa yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat. Bantulah kami untuk menyingkirkan dari pikiran dan sikap yang menghalang kami dari mengasihi dan mengabdikan diri kepadamu. Ya Tuhan, bantu kami untuk mengembangkan ketaatan kepada perintah-perintah-Mu dan menambahkan keyakinan akan firman-Mu.
Kurniakanlah kami, oh Tuhan, pertumbuhan dalam kasih kurnia, dalam perbuatan yang baik, dan tujuan hidup yang benar, sehingga Engkau dimuliakan dalam semua yang kami lakukan, dalam kehidupan dan perkataan kami. Demikian juga, perkuatkanlah tekad kami untuk melangkah dalam ketaatan kepada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Khususnya pada saat kami perlu mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang bertentangan dengan budaya semasa. Ya Bapa, kami bersyukur bagi teladan yang telah ditunjukkan oleh Kristus Yesus yang mentaati kehendak-Mu sampai mati. Seperti Yesus, kiranya kami juga belajar untuk taat setia, sekalipun jika itu bermaksud kami harus melalui penderitaan. Berikan kami juga, ya Tuhan, hati seorang hamba. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Sang Penguasa hidup kami, oleh Yesus Kristus, penebus kami. Amin.